Nih, Timor DOHC yang dirubah jadi karbu. Tapi saran dari saya buat teman-teman yang memang Timor DOHC-nya masih standar, masih ori, masih injeksi, jangan dirubah ke karburator. Ya, nih saya pengguna Timor DOHC yang udah dirubah ke karbu. Penyesalannya itu 80%. Mendingan tetap diinjeksi serius. Karena kalau udah dibikin karbu itu justru masalah malah makin banyak. Walaupun banyak yang bilang diinjeksi rewel, banyak sensor yang error terus bikin mobil nyendat atau mogok. Tapi sekalipun mau di servis juga tinggal sensor yang diganti kan, masalah langsung kelar. Walaupun harga sensornya lumayan semuanya, kisaran 300.000 ke atas. Seperti sensor ini, map sensor kan lumayan nih 300 ribuan. Itu belum sensor-sensor yang lain. Tapi masalah bisa mudah dideteksi kalau diinjeksi. Tapi kalau udah dirubah di custom begini, itu justru masalah custom juga yang muncul kan. Itu sendiri yang merubahnya malah nggak tahu nanti masalahnya apa. Gitu. Nah, untuk yang terlanjur sudah dirubah, ya syukur kalau nggak ada masalah. Tapi kalau yang kekeh mau ngerubah nih, saya kasih gambaran nih. Ini saya pakai karbu Futura. Terus untuk pompa bensinnya pakai rotak Zebra. Tapi kalau bisa kalian jangan pakai rotak Zebra, jadi tetap pakai Bosworm atau full pump yang bawaan injeksinya yang dicelupin di dalam tangki. Karena kadang ini daya hisapnya kurang bagus kalau udah kondisinya panas di perjalanan. Karena kan jauh banget tangki di belakang sana, dia di depan ini. Jadi daya hisapnya. Terus saya sengaja pakai selang transparan biar tahu kalau misalkan mobil mogok di jalan dia bensin ngalir apa enggak. Gitu. Oke. Terus untuk ubahannya kan ada yang dicabut nih. Nah, yang paling penting tuh ini, yang lubang-lubang nozzle bekas injeksinya. Injektornya kan ada 4 lubang nih, 1 2 3 4 tuh. Ini yang bawah ya, yang saya kasih lem steel. Kalian kasih lem besi kayak gini, kalau nggak lem putih, lem epoksi itu tutup. Itu kalau itu nggak ditutup, salah satu ada yang bocor, mobil dijamin nggak bakalan bisa hidup. Jadi kalau sewaktu-waktu yang udah dikarbuin kayak gini mogok di jalan, cek ininya. Tapi kalau bisa manifolnya pun ganti, jangan yang kayak gini, jangan yang bawaannya, karena ini terlalu jauh nih. Jadi dia setelan angin sama bensin itu nggak bisa pas, karena kan buat ngidupin mesin harus menuhin manifold ini dulu dengan campuran udara dan bensin. Terus selang yang menuju ke map sensor saya potong nih, karena ini juga bisa menyebabkan pembakaran gak sempurna, jadi bau bensin nanti pembakarannya. Terus ini nih ya, ini yang sirkulasi oli. Nah ini juga jangan ditutup nih, padahal ditutup mesin jadi enak, tapi dia bunyi nanti. Jadi ada gas yang memang nggak bisa keluar, tapi kadang-kadang mesin juga malah nggak hidup. Tapi ini biarin kayak gini. Kalau bisa ini kasih filter lagi nih, ada kan di online shop banyak yang kecil tuh filternya. Nah untuk karburator juga jangan sampai ada penghalang ya, kalau bisa kasih filter. Tapi mentok banget nih dekat api, jadi saya susah beli filternya kan gede. Kalau bisa kalian pakai pipa lagi ke sini, kasih filter lagi biar nggak ada kotoran yang masuk. Tapi itu saran dari saya, kalau bisa yang masih injeksi jangan pernah berpikir merubah jadi karbu. Walaupun banyak yang bilang enak, simple, ya betul, karena karbu itu komponennya sedikit, cuman ini aja yang dioprek kalau nggak hidup kan. Sama pengapian, udah itu aja 2, pengapian, karburator, sama bensin. Udah kan 3 komponen itu. Nah kalau injeksi banyak sekali yang harus dirubah. Cuman kalau udah dikarbuin gini, tenaga juga ini beda, nggak semantap masih injeksinya. Ada juga yang pakai karbu kijang, berarti kan harus ganti sama manifoldnya tuh. Ini juga kalau bisa karbu Futura manifoldnya bikin manifold kijang, cuman nanti bikin lagi manifold buat masuk ke karbunya, custom lagi, harus kita olah gitu ya. Jadi kalau bisa jangan menggunakan
karbu, karena udah jelas-jelas karbu itu ya maksudnya teknologi awal ya, yang udah digantikan dengan injeksi yang jauh lebih memenuhi syarat dengan uji emisinya gitu. Karena injeksi udah apa istilahnya, teknologinya udah canggih, jadi pembakaran tuh jauh lebih sempurna, tenaga juga lebih mantap powernya tuh kan. Ini sharing dari saya sebagai pengguna Timor DOHC yang udah dirubah ke karburator. 80% saya nyesel, emang gak ada masalah, mobil baik-baik aja hidup, masa sekali mogok ya mungkin karena settingan dari karbu sama ini nih. Nah terus untuk kelistrikan nih box ini banyak yang kita rubah juga nih. Yang masih ikut itu cuman ini segini, screen utama, setting barisan ini yang paling penting. Ini juga ngaruh nih di injeksi juga, kalau ini bermasalah relay engine ini dia nggak hidup. Sama di karbuin juga gitu, ini bermasalah dia nggak hidup. Kalau bisa pakai yang orinya ya, yang warna kuning itu yang dari Kia. Ini saya dari Closer yang harga 50.000, tapi masih mending dibanding yang merek Bosch. Yang Bosch itu jauh lebih ambiar lagi. Ini jauh agak mendingan. Jadi kalau misalkan dia nggak hidup, dari relay engine tinggal cabut, kita bersihin kakinya, tancepin lagi, udah normal lagi. Terus delco-nya ini masih bawaannya, jadi nggak banyak perubahan sih, segini aja sesuai yang gitu, perubahannya seperti itu. Cuma yang paling penting tadi noxel. Jadi intinya gini, hindari kebocoran di ruang bakar, karena itu yang bikin mobil nggak bisa hidup. Kebocoran itu yang bikin mobil nggak bakalan bisa hidup gitu. Yang kedua perapihannya ya, penempatannya gitu. Manifoldnya harus rapi kalau memang mau pakai manifold dari karbu mobil lain, jadi jangan sampai bocor, karena kan syarat mesin hidup yang udah di karbu itu sedikit. Bensin masuk ke karbu, pengkabutan tidak ada masalah, sama pengapian, jadi harus bertemu antara api sama hasil pengkabutan bensin dengan udara, itu doang, nggak perlu sensor yang lain, emang simpel. Cuma kalau misalkan karbu kita yang bikin ya tergantung yang pasang. Kalau yang pasangnya udah emang master ya mungkin nggak ada masalah, tapi kalau yang amatiran kayak saya ini ya udah, kadang-kadang nih mobil bisa mogok juga gitu. Makanya saya saranin yang udah kayak yang belum dirubah mendingan tetap bertahan di injeksi, karena itu jauh lebih baik dan lebih aman. Terus trouble-nya juga injeksi kan, walaupun banyak part yang harganya lumayan, tapi deteksinya lebih mudah, ada alatnya jadi lebih canggih. Kalau karbu mogok kita ngedeteksi apa, kan bingung. Makanya saya pakai selang ini buat mastiin bensin masuk apa enggak. Selebihnya ya manual dicek. Oke, kayak gitu aja sharingnya. Untuk selanjutnya kalau misalkan ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Memang oh iya ya, satu lagi lupa apa, BBM ya, penggunaan bensin ya. Kalau di karbu itu kan irit atau enggaknya tergantung settingan kita. Ini yang paling penting, ini kan settingan bensin. Kalau ini kita bukanya sedikit, nggak terlalu banyak bensin, dan udaranya juga jangan terlalu sedikit, intinya pas aja sampai harus berembun ya, berembun di knalpot, bukan berembun di sini. Kalau berembun di sini berarti kan setelan basah. Kalau karbunya basah berembun berarti itu banyak bensin, terlalu banyak, udara yang kurang gitu. Kalau mau irit ya berarti ininya jangan terlalu banyak, tapi perhatiin juga di langsam. Kalau ini terlalu kecil berarti kan nggak bisa langsam dia ya. Intinya kalian harus bisa setel ini nih. Putarannya saya juga nggak begitu tahu pasti karena tergantung manifold. Kalau pakai manifold ini justru ini harus gede karena manifoldnya terlalu besar, jadi itu harus terpenuhin dulu. Ini penuh baru dia masuk ke ruang bakar. Tapi kalau manifoldnya pakai manifold yang puturanya, kayaknya settingannya pasti sama dengan putura asli, cuma nggak bakal muat mentok di sini posisinya karena kan putura ngadapnya ke sana. Makanya yang enak itu pakai manifoldnya punya kijang 5K boleh, 4K boleh. Terus kalian bikin dudukan custom lagi buat nyambungin ke karbu puturanya. Kalau enggak ya udah pakai karbu kijangnya aja, kijang yang 5K tuh yang ada
vakumnya kayak gini itu lebih PNP lagi, tinggal beli manifold kijang sama karbunya udah jos. Cuma kan karbu kijang itu nggak seirit Futura, tapi tergantung settingan tetap ya, karbu itu tergantung settingan. Kalau settingannya kita pas pasti dia irit, cuma nggak akan seirit injeksi. Makanya saya bilang lebih baik kalian tetap bertahan di injeksi. Ini juga saya posisinya dibalik, ini dibalik tadi harusnya kan dari sini kan dia muternya ke sana, jadi kabel gas di sini nih kita tinggal buka pakai kunci 11 dibalik, jadi gak usah ngerubah posisi dudukan kabel gas, tinggal masuk aja. Oke, tuh sekian dulu sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang mau atau baru akan terpikirkan merubah Timor DOHC menjadi karburator. Itu pengalaman yang saya udah alamin di Timor DOHC yang dirubah jadi karburator, seperti itu kondisinya ya. Tolong dipikirkan kembali baik-baik sebelum semuanya diacak-acak seperti ini. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Terima kasih.